Shalom untuk kita semua. Sebelum saudara-saudara melakukan aktivitas dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan karena sampai pada saat ini Engkau masih memberi napas kehidupan buat kami. Engkau masih memberkati kami, melakukan aktivitas kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita satu hari ini tertulis dalam Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam zaman ini yang serba memakai teknologi yang canggih, semua bisa diciptakan dan dilakukan oleh manusia, kecuali satu hal, yaitu memberi napas kehidupan untuk manusia itu sendiri. Bahkan manusia itu telah mampu menciptakan cloning. Namun supaya manusia itu sempurna harus mempunyai napas kehidupan. Dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikannya. Kalau manusia itu sudah mati atau tidak bernapas lagi, hanya debu tanah yang menjadi makanannya. Dan kalau manusia itu punya uang yang banyak, paling-paling manusia bisa dimumi seperti di negara Mesir, atau seperti di Sulawesi, mayat manusia itu bisa disimpan, yang pada akhirnya juga harus dikuburkan. Dengan kata lain, sehebat apapun kepintaran manusia itu tidak bisa memberi napas kehidupan supaya manusia itu tetap hidup abadi selama-lamanya. Bahkan Alkitab menuliskan dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Nah, untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita semua manusia supaya sadar dan sesadar-sadarnya bahwa kita ini hidup berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, karena tubuh kita berasal dari debu tanah. Dan itu kita diingatkan ketika kita mendengar liturgis pemakaman, engkau berasal dari tanah dan kembali menjadi tanah, tetapi Tuhan Allah yang menciptakan engkau, dan seterusnya. Hal itu sebenarnya mengingatkan manusia bahwasanya apapun yang ada di bumi ada waktu dan batasnya, yang walaupun kadangkala ketika kita menjalani kehidupan ini seolah-olah kita hidup untuk selama-lamanya. Kita lupa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Dan satu pun dari antara kita, ketika kita sudah menghembuskan napas terakhir, kita tidak bisa
membawa harta kita. Paling-paling tempatnya sangat mahal. Begitu juga peti mati kita. Nah, kalau kita sadar bahwasanya yang membuat kita hidup dan memberi napas kehidupan untuk kita dan dapat menikmati seluruh kehidupan ini, sudah sepantasnya lah kita akan semakin baik dan percaya kepadanya, juga kepada sesama manusia. Karena siapapun yang hidup di dunia ini, kita sama-sama dibuat oleh Allah, dan Dialah yang memberi napas kehidupan buat kita semua. Tidak ada satupun dari kita yang berbeda, baik itu miskin dan kaya, laki-laki dan perempuan, hidup di kota ataupun di desa. Yang pasti kita sama-sama bergantung pada Allah yang memberi kita napas kehidupan. Pengakuan akan Allah yang membuat kita dan memberi napas kehidupan buat kita adalah sangat penting, karena zaman ini mengarahkan kita supaya punya pemahaman apa yang kita miliki karena kemampuan atau rasio kita, keuletan kita, pemikiran kita, dan lain sebagainya. Untuk itu, jika Tuhan masih mau memberi napas kehidupan buat kita pribadi lepas pribadi, mari kita bertanya sama diri kita masing-masing, apa yang sudah saya perbuat dalam kehidupan ini ketika sampai sekarang saya masih hidup? Saya masih diberi Tuhan napas kehidupan. Mari kita bertanya sama diri kita masing-masing, apa yang sudah saya perbuat dalam kehidupan ini ketika sampai sekarang saya masih hidup? Saya masih diberi Tuhan napas kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman hari ini mengingatkan kami napas kehidupan, dan Engkau yang membuat kami sebagai manusia ciptaan-Mu. Tuhan, ingatkanlah kami semua supaya kami semakin baik dalam kehidupan ini, supaya kami semakin percaya akan Engkau. Karena firman hari ini mengingatkan kami bahwasanya kami akan kembali ke debu tanah. Siapapun kami dan apapun kami akan menjadi debu tanah. Dan ingatkan kami Tuhan, bahwasanya apapun yang ada di dunia ini hanya sementara saja. Yang kekal, yang abadi hanya firman Tuhan. Dan itu akan membuat kami akan melihat bahwasanya Engkau adalah kekal abadi selama-lamanya, bahwasanya kami akan percaya akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya juga Engkau memberkati jemaat-Mu ini, kiranya Engkau memberkati lingkungan mereka, kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, supaya jemaat-Mu ini dapat bersukacita dalam kehidupannya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu semua, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing dalam satu hari ini. Salam sehat, Horas.